Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas media pembelajaran geografi @Patsel dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nofrion MPD. Baiklah, langsung saja. Baiklah, di sini saya akan membahas materi gunung berapi. Pengertian gunung berapi atau gunung api. Gunung berapi atau gunung api secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas, batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Lebih lanjutnya, istilah gunung api ini juga dipakai untuk memaknai fenomena pembentukan IC vulkanoes atau gunung api es atau Mount Vulcanoes atau gunung api lumpur. Gunung api es biasanya terjadi di daerah yang mempunyai musim dingin bersalju, sedangkan gunung api lumpur dapat kita lihat di daerah Kuwu, Purwadadi, Jawa Tengah. Masyarakat sekitar menyebut fenomena di Kuwu tersebut dengan istilah hidup Kuwu. Gunung berapi terdapat di seluruh dunia, tetapi lokasi gunung berapi yang paling dikenali adalah gunung berapi yang berada di sepanjang musuh cincin api Pasifik, Pacific Ring of Fire. Musuh cincin api Pasifik merupakan garis bergeraknya antara dua lempeng tektonik. Gunung berapi terdapat dalam beberapa bentuk sepanjang masa hidupnya. Gunung berapi yang aktif mungkin bertukar menjadi separuh aktif, menjadi padam sebelum akhirnya menjadi tidak aktif atau mati. Bagaimanapun, gunung berapi mampu menjadi padam dalam waktu 610 tahun sebelum bertukarnya menjadi aktif semula. Oleh karena itu, sukar menentukan keadaan sebenarnya sesuatu gunung berapi. Apakah sebuah gunung berapi itu berada dalam keadaan padam atau telah mati? Apabila gunung berapi meletus, magma yang terkandung di dalam kamar magma di bawah gunung berapi meletus keluar sebagai lahar atau lava. Selain daripada aliran lava, kemusnahan oleh gunung berapi disebabkan melalui berbagai cara seperti berikut. Yang pertama ada aliran lava, yang kedua ada letusan gunung berapi, yang ketiga ada aliran lumpur, yang keempat ada abu, yang kelima ada kebakaran hutan, yang keenam ada gas beracun, yang ketujuh ada gelombang tsunami, yang kedelapan ada gempa bumi. Selanjutnya itu ada jenis gunung berapi berdasarkan bentuknya. Yang pertama menurut stratovolcano, tersusun dari batuan hasil letusan dengan tipe letusan berubah-ubah sehingga dapat menghasilkan susunan yang berlapis-lapis dari beberapa jenis batuan sehingga membentuk suatu kerucut besar raksasa. Kadang-kadang bentuknya tidak beraturan karena letusan terjadi sudah berapa ratus kali. Gunung berapi merupakan jenis ini. Yang kedua ada perisai, tersusun dari batuan aliran lava yang dapat saat diendap masih cair, sehingga tidak sempat membentuk suatu kerucut yang tinggi curam. Bentuknya akan lereng landai, dan susunannya terdiri dari batuan yang bersifat basaltik. Contoh bentuk gunung berapi ini terdapat di Kepulauan Hawaii. Yang ketiga ada cinder cone, merupakan gunung berapi abu dan pecahan batuan vulkanik yang menyebar di keliling gunung. Sebagian besar gunung jenis ini membentuk mangkuk di puncaknya, jarang yang tingginya di atas 500 meter dari tanah di sekitarnya. Yang selanjutnya itu ada klasifikasi gunung berapi di Indonesia. Yang pertama itu ada beberapa tipe. Yang pertama ada tipe A, gunung berapi yang pernah mengalami erupsi magmatik kurang-kurangnya satu kali sesudah tahun 1600. Yang kedua ada tipe B, gunung berapi yang sudah tahun 1600 belum lagi mengadakan erupsi magmatik namun masih memperlihatkan gejala kegiatan seperti kegiatan Salpatara. Yang ketiga ada tipe C, gunung berapi yang erupsinya tidak diketahui dalam sejarah manusia namun masih terdapat tanda kegiatan masa lampau berupa lapangan Salpatara atau Fumarola pada tingkah lemah. Sekian presentasi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.